Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang data kesehatan di Flex Dashboard. Nah, di sini ada data utamanya, yaitu ada pasien, ada umur, BMI, tekanan darah, kolesterol, glukosa, heart rate, lokasi, dan kondisi kesehatan, serta season. Jadi di sini ada 500 variabel yang diberikan oleh Pak Bakti. Di sini ada data Wrangling. Saya ambil satu variabel, ini ya isinya tiga, ada leg rolling. Ini hasilnya ada tambah-tambahan dari data sebelumnya. Jadi like deep rolling itu artinya mengambil dari data sebelumnya, lalu ada extract date. Jadi kita mengambil hari hari-hari libur atau hari weekend. Nah, ini ada cumulative sum. Cumulative sum itu menambah data dari data sebelumnya. Jadi ini ada menambah-nambah nih datanya akan semakin meningkat sampai data terakhir. Nah, bisa dilihat sendiri data sampai hingga 50.000. Nah, ini ada statistika deskriptif. Nah, di sini di statistika deskriptif ini ada min, max, sama range dari umur, BMI, blood pressure, kolesterol, glukosa, sama heart rate. Ini ada total 500, ada rata-ratanya, ada nilai tengah, ada standar deviasi, ada variance, lalu ada min, max, sama range. Baik, masuk ke dashboard satu. Di sini ada rata-rata matrik kesehatan. Nah, bar chart ini menunjukkan rata-rata dari 6 matrik kesehatan utama dari data pasien, yaitu umur, BMI, tekanan darah, kolesterol, glukosa, dan detak jantung. Yang paling mencolok adalah kolesterol, yang dimana rata-ratanya lebih dari 200 mg per dl, yang artinya banyak pasien udah masuk kategori borderline tinggi, bahkan tinggi, yang berisiko kena penyakit jantung. Nah, tekanan darah rata-rata juga di atas 120 mmHg, yang dimana udah masuk zona prahipertensi, glukosa sekitar 90 sampai 100 mg per dl, dekat ke ambang pre prediabetes, jadi perlu diwaspadai. Detak jantung masih normal di 70 sampai 80 bpm, tapi tetap harus dipantau. BMI rata-rata sekitar 25, tandanya banyak yang overweight, dan usia rata-rata pasien sekitar 50 tahun. Yang masuk usia rawan penyakit degeneratif. Dari data ini, kalau nggak ada perubahan gaya hidup atau intervensi kesehatan, resiko penyakit kronis ke depannya bakal makin tinggi. Visualisasi ini bisa jadi peringatan awal buat nyusun strategi pencegahan dan promosi kesehatan ke depannya. Ya, saya akan membahas mengenai distribusi kondisi kesehatan. Yang pertama ini kita bahas hipertensi, yaitu sekitar 25%. Ini merupakan kelompok terbanyak, yang dimana pada data ini orang dalam data ini mengalami tekanan darah tinggi, dan ini perlu menjadi perhatian karena hipertensi dapat memicu penyakit jantung, stroke, dan komplikasi serius lainnya. Nah, yang kedua ada healthy, ini sekitar 21%, yang dimana ini tergolong sehat, yang menandakan bahwa mayoritas masih memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian. Selanjutnya ini ada obesitas, ini menunjukkan sebesar 19,6%, yang dimana ini merupakan faktor risiko utama untuk diabetes dan penyakit jantung. Yang keempat ada diabetes, ini merupakan sekitar 17,8%, ini cukup cukup tinggi. Nah, diabetes ini sering berkaitan dengan pola makan tidak sehat ataupun kurang aktivitas fisik. Yang terakhir ini ada kardiovaskular disease. Ini sebesar 16,6%. Ini merupakan kondisi paling sedikit dalam data ini, namun tetap penting karena beresiko fatal jika tidak ditangani. Nah, dari data di bawah ini atau dari data yang sudah tersedia ini, kita melihat bahwa penyakit hipertensi sangat umum dan kelompok sehat tidak mendominasi, berarti gaya hidup sehat belum menjadi kebiasaan. Lalu ada keterkaitan antara kondisi seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung. Nah, bila tidak ada perubahan gaya hidup, resiko peningkatan penyakit kronis akan terus terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai box plot. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai visualisasi untuk box plot untuk variabel kesehatan. Di sini ada tiga variabel, yaitu BMI, kolesterol, dan glukosa. Dari grafik terlihat bahwa kolesterol memiliki persebaran nilai yang paling luas,
ini persebaran nilai yang paling luas dan jumlah outlier terbanyak. Hal ini menandakan adanya variasi besar antara pasien serta potensi kasus kolesterol sangat tinggi yang perlu diwaspadai. Dengan median kolesterol sekitar 200, namun rentang interkuartilnya besar, menunjukkan distribusi yang tidak merata. Lalu selanjutnya glukosa memiliki persebaran sedang dengan beberapa outlier dan median sekitar 90. Hal ini mengindikasikan adanya kelompok pasien dengan kadar gula darah di atas normal. Sementara itu untuk BMI cenderung lebih stabil dengan persebaran sempit dan outlier yang sedikit. Hal ini menunjukkan pola yang lebih konsisten. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan kolesterol menjadi tantangan utama yang terjadi karena tingkat ketidakteraturannya yang tinggi. Untuk kedepannya perlu fokus pada upaya screening dan intervensi dini terhadap pasien dengan resiko kolesterol dan gula darah tinggi. Mengidentifikasi pola-pola ini juga membuka peluang untuk prediksi pasien beresiko sehingga program pencegahan dapat em, mendapatkan pengobatan bisa lebih tepat sasaran. Baiklah, berikutnya ada visualisasi histogram dan density pada distribusi glukosa. Visualisasi distribusi interaktif untuk variabel glukos menunjukkan pola distribusi yang hampir normal dengan sedikit kemiringan ke kanan atau right skew, di mana sebagian besar dari nilai glukos pasien berada dalam kisaran 85 hingga 110 dengan puncak kedapatan sekitar 90 hingga 95. Hal ini mengidentifikasikan bahwa mayoritas pasien memiliki kadar glukos dalam batas normal atau sedikit di atasnya. Meskipun terdapat sejumlah pasien dengan nilai glukos yang lebih tinggi yang berpotensi menunjukkan kondisi pradiabetes atau diabetes. Nah, sebaran data yang cukup luas, sekitar 30 hingga 150, mencerminkan adanya variasi antar individu. Namun tidak terlihatnya lonjakan yang ekstrim atau outlier yang signifikan, sehingga distribusi ini tetap relevan untuk analisis statistik lanjutan dan bersifat parametrik. Baik, kita langsung masuk ke dashboard 2, yaitu ada distribusi musim dan kondisi kesehatan. Visualisasi ini menggambarkan jumlah pasien berdasarkan musim dan kondisi kesehatan, menunjukkan adanya pola musiman yang signifikan. Hipertensi merupakan kondisi yang paling baik dialami pasien di semua musim. Dengan puncaknya pada musim kemarau, pasien dengan kondisi sehat juga cukup tinggi pada musim kemarau dan musim peralihan, mengindikasikan bahwa faktor lingkungan atau gaya hidup berkontribusi. Sebaliknya, jumlah pasien dengan penyakit kardiovaskular paling rendah saat musim hujan, sedangkan diabetes justru meningkat pada musim tersebut. Obesitas terlihat relatif stabil di seluruh musim tanpa fluktuasi signifikan. Pola-pola ini mengindikasikan adanya potensi pengaruh musim terhadap kondisi kesehatan tertentu. Kedepannya, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat strategi pencegahan penyakit seperti meningkatkan kesadaran tentang resiko hipertensi saat musim kemarau dan memperkuat penanganan diabetes saat musim hujan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan usia, tekanan darah, dan BMI. Nah, di sini ada 4 kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Nah, bubble chart itu menggambarkan hubungan antara usia pasien, tekanan darah, dan indeks massa tubuh, yaitu BMI. Dengan pewarnaan berdasarkan kategori usia, terlihat bahwa seiring bertambahnya usia, tekanan darah cenderung meningkat, khususnya pada pasien berusia di atas 50 tahun, kategori 3 dan 4, yang umumnya memiliki tekanan darah lebih tinggi dibanding kelompok usia muda. Selain itu, ukuran gelembung yang mempresentasikan BMI juga tampak membesar pada kelompok usia paruh baya hingga lanjut. Mengidentifikasikan tren peningkatan berat badan di usia tersebut, hal ini menunjukkan bahwa individu dengan usia lebih tua tidak hanya berisiko lebih tinggi terhadap hipertensi, tetapi juga obesitas, yang keduanya merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan metabolik. Kategori 1 mayoritasnya memiliki tekanan darah dalam batas normal dan ukuran BMI yang lebih kecil, mencerminkan kondisi kesehatan yang relatif baik. Dengan memperhatikan pola ini, dapat diprediksi bahwa beban kesehatan akibat hipertensi dan obesitas akan meningkatkan seiring dengan bertambahnya populasi usia lanjut jika tidak dilakukan intervensi sejak dini. Oleh karena itu, strategi pencegahan seperti edukasi gaya, hidup sehat, dan pemantauan rutin tekanan darah dan berat badan sangat penting untuk kelompok usia muda dan parubaya, guna mengurangi resiko komplikasi kesehatan serius di masa depan.
Selanjutnya kita masuk ke tekanan darah per kelompok usia. Nah, di sini ada line chart. Nah, visualisasi ini menunjukkan tren rata-rata kadar glukosa pasien per bulan dari tahun 2020 hingga awal 2025. Nah, secara umum terlihat adanya fluktuasi bulanan yang cukup signifikan. Namun dengan kecenderungan peningkatan bertahap sejak pertengahan 2022 hingga 2024. Di beberapa bulan awal 2020 dan akhir 2024, kadar glukosa bulan mencapai nilai puncak di atas 110 yang mengindikasikan potensi risiko prediabetes atau diabetes. Nah, pada sebagian pasien. Nah, sebaliknya beberapa penurunan drastis juga terlihat namun bersifat sementara. Nah, tren ini meningkat secara bertahap. Ini perlu menjadi perhatian karena dapat mencerminkan perubahan pola makan, aktivitas fisik, atau faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya dari waktu ke waktu. Jika pola ini berlanjut, diperkirakan bahwa rata-rata kadar glukosa pasien dapat terus meningkat. Di masa depan, meningkat potensi beban penyakit metabolik. Oke, selanjutnya ada rata-rata tekanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi ini menggambarkan rata-rata tekanan darah pasien berdasarkan kondisi kesehatan untuk masing-masing tahun. Memberikan gambaran bagaimana kondisi tertentu berkolerasi dengan tekanan darah. Terlihat bahwa pasien dengan diabetes mencatat rata-rata tekanan darah tertinggi, yakni melebihi 126 mmHg. Menunjukkan adanya keterkaitan antara kadar gula darah yang tinggi dan peningkatan tekanan darah, yang bisa memperparah resiko komplikasi kardiovaskular. Pasien dengan hipertensi juga memiliki rata-rata tekanan darah tinggi, berada di atas 123 mmHg, yang sesuai dengan diagnosisnya, dan menunjukkan pentingnya kontrol berkelanjutan terhadap tekanan darah. Sementara itu, kelompok kardiovaskular disease dan obesitas memiliki rata-rata tekanan darah yang cukup tinggi, masing-masing sekitar 121 mmHg dan 117 mmHg, yang dapat mengindikasikan bahwa tekanan darah berperan sebagai faktor pendukung dan perkembangan penyakit-penyakit tersebut. Sebaliknya, kelompok healthy menunjukkan rata-rata tekanan darah terendah, yakni sekitar 116 mmHg, sesuai kesehatan normal. Dari data ini, kondisi kesehatan pasien menunjukkan tren tekanan darah yang konsisten dengan tingkat resiko penyakit. Jika tren ini berkelanjutan dan tidak ada intervensi yang signifikan terhadap pola hidup pasien, maka dapat diprediksi bahwa prarelevansi tekanan darah tinggi akan terus meningkat, khususnya pada kelompok dengan penyakit metabolik seperti diabetes dan obesitas. Oleh karena itu, upaya preventif melalui edukasi kesehatan, pengelolaan diet, dan peningkatan aktivitas fisik menjadi sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah dan menekan resiko penyakit kronis di masa mendatang. Kita bisa lihat di sini pada visual dari 2020 yang pertama, lalu 2021 yang kedua, serta 2022, 2023, 2023, 2024. Sekian dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.